Pak, Apa kabarnya, Bu? baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik hari ini. Ya, mudah-mudahan juga kita sehat dan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Bagaimana tadi pekerjaan di sekolah, Bu? Menyenangkan sekali Pak, tapi cuacanya aja yang tidak mendukung. Anak-anak sehat semua kan, Bu? Sehat Pak, Alhamdulillah. Iya, mantap, Bu. Salam sehat juga. Melanjutkan pembicaraan kemarin, saya mau mendengarkan Ibu mau cerita, Bu ya? Iya Pak, Iya Bu, silakan cerita. Tapi waktu kita sangat terbatas ya Bu. Kita manfaatkan bincang-bincang kita ini dengan efektif ya Bu ya. iya Pak. Ya silakan Bu, cerita apa yang mau disampaikan. Jadi begini Pak, ada masalah siswa saya di saat pembelajaran itu mempunyai karakter dan tingkah mungkin lebih aktif ya, lebih aktif dia di dalam pembelajaran. Maksudnya aktif, kalau bahasa ininya lasak, tidak mau diam. Tapi kalau dia untuk kita suruh ada latihan, ada bagaimana, dia tidak mau. Tapi dia membuat membuat kerecokan di dalam kelas itu. Sehingga saya terkadang namanya kita sekali, dua kali, kita merasa ini anak sepertinya butuh perhatian begitu, Pak. Oh itu masalahnya Bu ya. Jadi ada anak ya siswa kita agak sedikit lasak ya. Uh, melakukan kegiatan dengan keinginan sendiri sehingga terkadang mengganggu dan membutuhkan perhatian begitu Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu, jadi dari pertemuan kita ini, bincang-bincang kita ini, kira-kira yang Ibu harapkan apa Bu? Saya mengharapkan anak ini lebih mengikuti, lebih istilahnya memahami dalam pembelajaran gitu Pak. Saya ingin dia seperti yang anak-anak yang lainnya gitu, siswa yang lainnya lebih aktif gitu, bukan bukan tingkahnya dan karakternya yang membuat ulah di dalam kelas itu Pak. Baik Bu, jadi Ibu berharap anak ini aktif mengikuti pembelajaran seperti siswa kita lainnya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira menurut Ibu bisa terjadi seperti itu, kira-kira faktor penyebabnya apa Bu ya? Eh, Mungkin karena saya ini kan pertama saya masuk di kelas 11 ya. Jadi maksudnya dia naik di kelas 11 dan saya waktu di kelas 10 saya tidak gurunya. Jadi setelah saya beberapa kali pertemuan, kalau dari faktor keluarga tidak seperti itu. Mungkin faktor lingkungan yang buat seperti ini karena memang di fase-fase di kelas 11 itu fase-fase mencari perhatian. Disinilah letak siswa-siswi di kelas 11 itu fase-fase tingkat tingginya, Pak. Jadi saya Baik, rasa mungkin lingkungan ya, Pak. baik Bu ya, jadi mungkin faktor lingkungan dan fase perkembangan atau pertumbuhan anak itu mungkin itu yang mempengaruhi Bu ya. Iya, Pak. Baik, barangkali juga setiap kita sebagai insan pendidik pasti ada masalah-masalah yang kita hadapi Bu. Jadi kira-kira tindakan apa yang sudah Ibu lakukan menghadapi anak kita ini Bu ya? Namanya ya, pertemuan pertama sama dia, tindakannya saya biarkan, kedua saya biarkan, lama-lama ada rasa jenuh, saya keluarkan, lalu namanya daripada dia berkeliaran, saya suruh masuk di dalam saja, saya suruh tidur. Tetapi tindakan yang saya lakukan itu salah. Jadi saya melakukan memang bagaimana supaya siswa-siswi kita ini merasa nyaman di pembelajaran kita. Memang kita harus melakukan istilahnya pendekatan lah ya. Pendekatan pada siswa kita si A, si B. Kita harus mengetahui karakter mereka. Jadi kalau mengenai anak yang agak mungkin lebih aktif ini, jadi saya melakukan pendekatannya, saya sebagai temannya, saya bisa jadi sahabatnya lah kurang lebih seperti itu Pak. Pendekatan-pendekatan itu yang saya lakukan kepada anak kita ini Pak.
Wah, mantap sekali tindakan Ibu Nina menghadapi anak kita ini. Ya, jadi berbagai tindakan sudah Ibu lakukan, mulai dari tindakan pertama sampai sempat dikeluarkan, Bu ya. Iya, Pak. Iya, tapi selanjutnya ya Ibu melakukan pendekatan tadi, ya lebih berpihak kepada siswa, ada waktu khusus ya Bu ya. Jadi itu saya pikir sangat bagus Bu. Ke depan kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencana yang saya akan lakukan pada anak kita ini, saya melakukan pembelajaran yang kita sekarang melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya menggunakan dengan minat belajar. Jadi di dalam minat belajar ini ada beberapa elemen dia bagaimana dia nyaman di pembelajaran saya. Jadi rancangannya saya mengganti minat belajarnya yang dia tadi mungkin lebih ke hobinya menyanyi, hobinya bagaimana. Jadi saya agak modelnya lebih menarik agar dia senang di pembelajaran saya, Pak. Wah, luar biasa Bu ya. Berarti Ibu tadi akan melihat kesiapan belajar anak kita itu ya dari segi minat Bu ya. Iya, Pak. Dalam melaksanakan itu kira-kira ada nggak rencana kolaborasi atau kerjasama dengan rekan kerja atau bagaimana Bu? Jadi rencana kolaborasi dengan rekan sejawat, karena ini suatu istilahnya permasalahan yang tidak urgent ya Pak ya, sesuatu masalah yang bisa dihadapin dengan guru sendiri gitu. Tapi memang kita perlu melakukan kolaborasi kepada teman-teman kita. Jadi paling saya berkolaborasinya kepada teman saya, bagaimana ini, bagaimana, oh begini kita harus melakukan seperti ini, dan mereka pun dan saya pun sama-sama menerapkan model dan metode apa yang akan kami lakukan kepada anak ini Pak. Karena ini anak bukan di pembelajaran saya aja, pembelajaran yang lainnya pun seperti itu. Jadi kita berkolaborasi, saling bercerita, jadi saling sharing-sharing bagaimana anak ini supaya duduk manis, senang, dan bahagia di pembelajaran kita. Baik, mantap sekali ya. Rencana tindakannya tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kesiapan dengan cara melihat minat belajar siswa dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan ya Ibu Nina? Rencana saya Pak, karena sudah ada rencana dan rancangan, mungkin saya akan melakukannya setelah kita melakukan diskusi ini Pak, karena lebih rasanya lebih luas setelah saya berbicara kepada Bapak kan gitu, istilahnya semacam sharing kita ini, oh berarti saya sudah mendapatkan solusi, jadi macam hilang beban. Jadi mungkin dari pembicaraan kita percakapan pada hari ini, mungkin besok mungkin akan saya terapkan kepada anak didik saya ini Pak. Wah, mantap sekali, langsung dieksekusi apa yang sudah direncanakan Bu ya. Pak. Iya, Ibu Nina, kira-kira komitmen ke depan seperti apa? Komitmen saya ke depan mungkin dari sebelumnya saya akan melakukan bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang lebih baik, tidak mengganggu teman-temannya. Jadi saya bermotivasi, istilahnya menguatkan diri saya, ini anak harus menjadi anak yang lebih baik, mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya berkomitmen, ini anak harus bisa, begitu Pak. Wah, luar biasa Ibu ya. Saya berharap komitmen itu tetap Ibu. Halo Bu. Halo Pak, terputus mungkin ya Pak jaringan. Ya Ibu Nina, kita berharap minggu depan atau 2 minggu depan kita bertemu kembali. Mudah-mudahan ada perubahan yang nyata yang kita lihat dari anak ini ya Bu ya Nina ya. Iya Pak, siap Pak. Ya Ibu Nina, bagaimana perasaannya sekarang Bu? Perasaannya luar biasa. Ya, saya juga sangat senang mendengarkan rencana tindakan Ibu dalam mengatasi anak yang kita hadapi. Karena waktu yang membatasi perbincangan kita Ibu Nina, ya,
cukup sekian pembicaraan kita. Saya berharap komitmen dan semangat Ibu tetap terlaksana, terjaga terus. Kita jangan bosan-bosannya. Ya, mantap untuk Ibu Nina. Sampai ketemu minggu ke depan, Bu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu.